Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im 'ala 'abdika wa rasulik nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi at-tayyibin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Ketua DKM Pak Haji Kiono, dan kepada para hadirin sekalian yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya hingga di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sehat walafiat, sehingga mengantarkan kita untuk tetap ruku sujud sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejaknya. Hadirin Bapak Ibu, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa kita malam hari ini sudah memasuki malam yang ke-13 ya. 13 apa 12? 13 ya, Masya Allah. Hafal ya. Tak terasa. Hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-13. Begitu cepatnya bulan Ramadan berlalu. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyamam ma'dudat. Sungguh Ramadan itu hanyalah terdiri dari hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang terbatas. Hanya kurang lebih 30 hari dalam sebulan, ya, dari 360 hari yang ada, atau hanya kurang lebih 1 bulan dari 12 bulan yang ada, yang apabila dihitung secara jam kira-kira hanya 720 jam dari 8.640 jam dalam setahun. Artinya hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan hanya waktu-waktu yang terbatas dan 12 hari sudah berlalu. Dan hari ini kita pun sudah tidak merasakan betapa cepatnya berlalu. Ke depan juga tiba-tiba kita tidak akan merasakan. Tahu-tahu kita sudah berada di penghujung Ramadan. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau mengilustrasikan Ramadan ini dengan sebuah pertandingan atau perlombaan, maka kita ibarat baru masuk ke babak kedua ataupun babak penyisihan, atau boleh dikatakan babak semifinal ya.
Di dalam sebuah perlombaan akan ada beberapa peserta yang gugur, akan ada yang terpental, akan ada yang jatuh berjatuhan, akan ada yang kemudian terjungkal, akan ada yang mengundurkan diri secara diam-diam tanpa sepatah kata pun. Mungkin ada seperti itu. Dan itulah sebuah pertandingan. Maka bagi orang-orang yang bertahan, itulah yang nanti akan menjadi pemenangnya. Sehingga dalam sebuah pertandingan akan ada yang disebut sebagai finalis. Seorang finalis dikatakan sebagai finalis karena dia mampu bertahan hingga babak terakhir. Di awal-awal perlombaan mungkin banyak peserta, itu biasa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, maka sebagian peserta berguguran, sehingga yang bersabar dan bertahan hingga babak terakhir itulah yang disebut sebagai finalis. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun alasannya, kenapa sebagian orang kemudian jatuh berguguran di tengah jalan, berhenti di tengah jalan, itu sebenarnya mereka masing-masing yang mengetahuinya. Karena sesungguhnya sejatinya pesaing utama dalam perlombaan ibadah Ramadan ini bukan orang lain, musuhnya bukan orang lain, bukan temannya juga, akan tetapi justru musuhnya adalah dalam diri mereka masing-masing. Atau mungkin kekuatan setannya masih kuat dalam jiwanya, sehingga meskipun dalam keadaan dibelenggu, dia masih berontak, masih istilahnya kejet-kejet ya. Apa itu bahasanya kejet-kejet ya, sehingga dia kemudian mengalahkan jiwanya, yang akhirnya ngantuknya masih lebih banyak daripada baca Qur'annya, tidurnya masih lebih banyak dari tilawahnya ya, ataupun qiyamul lailnya, begadangnya masih lebih banyak daripada sholat malamnya, atau mungkin bahkan dia masih banyak menyia-nyiakan waktu yang ada, atau bahkan berkata yang kotor, atau bahkan sampai bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, seorang finalis dia akan berupaya untuk menjadi lebih baik lagi dari 10 hari yang sudah berlalu. Dan begitu pun setelah 20 hari telah dilaluinya, dia akan berupaya untuk lebih baik lagi di 10 hari berikutnya. Itulah finalis Ramadan yang sejati. Kalau kita berbicara sosok-sosok finalis di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, maka begitu banyak akan kita temukan para finalis, bahkan hampir seluruhnya mereka adalah finalis kebaikan. Ada sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ketika apabila disebutkan di sisi Ali bin Abi Thalib, kullama dzukirtu Aba Bakrin atau kullama dzakartu Aba Bakrin fa innahu sabbaq. Kata Ali bin Abi Thalib, setiap disebut nama Abu Bakar As-Siddiq di sampingku ataupun siapapun yang menyebutnya, maka yang terlintas dalam pikiranku adalah dia selalu orang yang terdepan dalam kebaikan. Ada sosok Umar Al-Faruq sebagai sosok yang terdepan dalam beramar ma'ruf nahi munkar, sehingga dikenal sebagai Faruqu hadhil ummah, pembeda antara hak dan batil. Ada sosok Utsman bin Affan sebagai finalis yang senantiasa terdepan dalam bersedekah, terdepan dalam mendermakan hartanya untuk jihad fisabilillah. Ada sosok Ali bin Abi Thalib yang juga terdepan, bahkan orang yang pertama kali menyatakan syahadatnya di hadapan Rasulullah SAW ketika beliau masih belia. Ada sosok orang yang terdepan dalam hal kepercayaan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan inna likulli ummatin amina wa inna aminana ayyatuhal ummah. Siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Ada sosok yang terdepan di dalam membela Rasulullah SAW, terutama di saat beliau sangat-sangat kritis dalam perang Uhud, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan inna likulli nabiyyin hawariya wa inna hawariyi siapa?
Az-Zubair bin Awam. Inilah contoh ataupun model para finalis kebaikan yang semuanya hasil didikan dari seorang finalis unggul, seorang finalis yang paling baik di dunia dari umat ini, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara berkaitan dengan finalis Ramadan, maka finalis Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa paling depan untuk terus meningkatkan kualitas amal salehnya, kualitas kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terserah berapa target yang sudah dibuat, berapa juz Al-Quran yang akan dihatamkan, itu adalah pilihan. Tetapi apabila dia sudah komit dengan target yang sudah ada, dia tidak akan lagi komat kamit gak jelas. Jangan sampai rencana yang sudah dia buat dengan begitu indah, tetapi hasilnya membledah. Ya. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari terus berupaya untuk menjadi para finalis kebaikan, para finalis Ramadan. Dan kita semua mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan itu. Intinya seorang finalis adalah orang yang sudah memplanning, mendesain kesuksesan dengan sebaik mungkin jauh-jauh sebelumnya, sehingga dia pun berupaya untuk mengakhiri Ramadan dengan kemenangan, dengan kegemilangan. Seorang finalis Ramadan setidaknya sudah melakukan dua komponen utama. Yang pertama persiapan, yang kedua kesiapan. Persiapan artinya dia sudah mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan, keperluan apa yang dibutuhkan, ya, amunisi apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang kesuksesannya di bulan Ramadan, untuk menunjang kesuksesannya mengisi hari-hari Ramadan. Sedangkan kesiapan, dia sudah siap secara mental maupun spiritual, secara jiwa maupun raga, untuk fokus serius mengisi hari-hari istimewa ini dengan berbagai amal saleh dan amal kebaikan. Pertanyaannya, siapkah kita menjadi para finalis Ramadan? Di sini insya Allah banyak para finalis Ramadan. Ada yang terdepan, ya. Bagaimana mengatur, mengayomi, membersamai para jamaah, para hadirin semua. Pak Ketua DKM kita, Pak Haji Giono, beliau adalah finalis, ya, Ramadan. Ada yang terdepan dalam menyediakan iftar, sahur, mungkin di kalangan ibu-ibu, mereka adalah para finalis Ramadan. Ada yang terdepan bagaimana senantiasa mengimami para jamaah di tarawih, inilah para finalis Ramadan. Insya Allah selama kita niatnya lurus dan jaga semangatnya dan terus meningkatkan kualitas keimanan keislaman kita, maka insya Allah kita akan menjadi para finalis Ramadan. Kalaupun ada yang mengatakan, wah sepertinya saya masih jauh dari target, sepertinya saya masih kurang persiapan, maka paling tidak ini, jangan sampai kondisi kita di penghujung Ramadan itu jauh lebih buruk daripada ketika kondisi kita di awal-awal Ramadan. Artinya harus ada senantiasa peningkatan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh para salafus saleh dahulu. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan. Thumma yad'una sittata ashhurin ba'dah ay taqabbalallahu minhum. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Berdoa sejak 6 bulan sebelumnya. Dan mereka kemudian berdoa kembali setelah Ramadan 6 bulan sesudahnya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan mereka, menerima amal-amal saleh mereka. Itulah sebabnya Imam Ibnu Jauzi juga mengatakan, fa innaka illam tuhsinil istiqbal fala'allaka tuhsinil wada. Jika Anda belum bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan baik,
mempersiapkan sambutan Ramadan dengan baik, dengan istimewa, maka paling tidak Anda jangan sampai berpisah pun dengan perpisahan yang buruk. Artinya paling tidak Anda bisa membuat lebih baik lagi ketika Anda berpisah dengan bulan Ramadan. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah dalam sebuah ungkapannya pernah mengatakan, al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Sungguhnya yang menjadi ukuran, yang menjadi patokan adalah akhir yang sempurna, bukan permulaan yang banyak kekurangan. Itulah sebabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga berdoa, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik usiaku adalah di penghujungnya. Wa khaira amali khawatimahu, dan jadikanlah sebaik-baik amalku di penutupannya. Wa khaira ayyami yauma alqaq, dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari di mana ketika aku bertemu denganmu ya Allah subhanahu. Ya Allah. Ya. Dan masih banyak ungkapan-ungkapan yang lainnya yang menunjukkan bahwa kita harus lebih baik, terutama ketika berada di penghujung Ramadan. Masih ada beberapa hari ke depan, 2 minggu lebih ke depan, bagi kita untuk mencuri setar dalam tanda petik, artinya mempersiapkan kembali menyambut hari-hari terakhir Ramadan dengan yang lebih baik lagi. Sebagaimana ungkapan Imam Hasan Al-Basri, ahsin ma baqiya yaghfiru laka ma madha. Perbaguslah, perbaikilah apa yang tersisa, maka semoga Allah akan mengampunimu apa yang sudah berlalu dari banyak kekurangan itu. Faqtanim ma baqiya fala tudriku rahmatallah, dan manfaatkan sebaik-baiknya apa yang tersisa dari hari-harimu, dari waktu-waktumu, dari saat-saat yang kamu miliki. Fala tadri mata tudriku rahmatallah, karena Anda sama sekali tidak mengetahui kapan Anda akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rubbama takunu fi akhir sa'atin min Ramadan, bisa jadi engkau akan mendapatkannya justru di akhir-akhir Ramadan, di saat-saat terakhir, di detik-detik terakhir dari hari-hari Ramadan. Ya. Hadirin mungkin pernah mendengar dalam sebuah pertandingan sepak bola ada istilah injury time, ya, perpanjangan waktu. Taruhlah dikasih tambahan waktu 5 menit. Bagaimana kita menyaksikan para pemain ketika bertanding di sisa-sisa waktu itu? Mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka, mencurahkan seluruh tenaganya, memaksimalkan seluruh kemampuan mereka, performa mereka untuk memenangkan pertandingan itu secara serius dan fokus, karena mereka mengetahui itu sangat-sangat waktu-waktu yang terpenting. Ya. Apalagi kalau kita nih yang mainnya. Saya saksikan kalau kita yang main, sampai-sampai kalau misalnya ada waktu yang sangat mepet tersisa untuk memenangkan pertandingan, nggak tahu klub-klub yang lain ya, mungkin hanya di klub Al-Islam itu sampai kipernya aja maju menggiring bola ke depan, gawangnya ditinggalin kosong. Ya, nggak tahu nih siapa yang suka seperti itu. Di sini ada, ya nggak usah dijawab ya, jawab di hati masing-masing saja. Sampai seperti itu. Maka mari hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengakhiri Ramadan dengan hari yang istimewa, ya, dengan amal saleh yang terbaik kita. Dan yang patut kita ingat sebagai bahan motivasi kita bahwa sungguhnya keistimewaan Ramadan itu tidak berkurang sama sekali dengan adanya COVID ataupun tidak adanya COVID. Hari-harinya tetap istimewa, waktu-waktunya tetap berharga, menit-menit dan detiknya tetap mulia, dan pintu-pintu rahmat dibuka lebar. Ada ampunan yang sangat luas, ada pelipat gandaan pahala yang luar biasa. Bahkan ada 1 malam yang hanya dengan 1 malam saja mampu menandingi kebaikan melebihi dari 1000 bulan. Bukan 1000 hari, apalagi 1000 jam, tapi 1000 bulan.
sebanding dengan 83 tahun yang melebihi rata-rata usia kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Belum tentu tahun depan kita akan mendapatkannya. Berapa banyak sahabat kita, kerabat kita, saudara kita, teman-teman kita yang tahun ini juga tidak mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Allahumma khtim lana Ramadana bil ghufran wal itqi minan niran. Ya Allah, ampunilah ataupun tutuplah Ramadan kami ini dengan ampunanmu yang luas, dan bebaskanlah kami dari siksa api neraka-Mu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.